Selamat siang Kak. Senang bisa bertemu dengan Kakak dan terima kasih juga sebelumnya karena Kakak telah bersedia untuk menjadi konselingku pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya boleh tahu nama dan asal prodi Kakaknya? Nama saya Aines. Kebetulan saya dari Prodi PGSD dan Fakultas FIP. Oke, salam kenal ya Kak Ines. Namaku Resti, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas FIP. Kita fakultasnya sebelahan ini. Oke, sebelumnya kakak pernah nggak ngelakuin kegiatan seperti ini, konseling seperti ini? Kalau sebelumnya kayaknya belum pernah sih kak. Tapi apakah kakak tahu konseling itu seperti apa? Mungkin belum pernah dengar sih aku. Oke, jadi tuh di program bimbingan konseling kami itu melakukan konseling di mana kami melakukan sesi diskusi sederhana yang mana kami sebagai konselor akan mencoba membantu mengarahkan konseling untuk kayak lepas dari permasalahan, untuk keluar dari permasalahan dengan mendorong potensi dari kakaknya sendiri. Jadi kita nggak akan memaksakan atau membuat kakak tuh terbebani dengan tugas, tapi kami akan mencoba mendorong untuk membantu kakaknya itu keluar dari masalah itu sendiri. Nah, kalau mungkin dari penjelasanku, apakah bisa Kak Aines pahami? Sudah paham. Oke. Jadi yang perlu ditekankan juga di proses konseling ini, kami itu memegang erat asas kerahasiaan. Jadi Kak Aines gak perlu khawatir tentang identitas maupun kerahasiaan dari masalah ini karena kami akan menjaganya sepenuhnya, seperti itu Kak. Ya. Oke, kalau boleh tahu, oke, untuk saat ini kesibukan dari Kak Aines apa ya? Kalau saya untuk sekarang ini aktif untuk berkuliah seperti mahasiswa biasanya sih kak. Oke, seperti mana berarti kayak sekarang lagi masa-masanya banyak tugas mau liburan ya? Iya benar sekali. Nah, kalau boleh tahu juga gimana kabarnya Kak Ines untuk saat ini? Kalau untuk akhir-akhir ini sebenarnya saya agak lelah ya kak ya. Lelah ya. Ini bisa diceritakan kenapa Kak Ines merasa lelah? Sebenarnya saya ikut salah satu organisasi di kuliahan apa ya kayak gitulah pokoknya ada salah satu itu gimana ya kak agak berat gitu tugasnya sebenarnya. Oke, tugasnya berat. Jadi berarti Kak Aines ini tipe mahasiswa yang aktif dalam organisasi seperti itu. Iya untuk sekarang ini begitu. Kalau boleh tahu, berat yang Kak Aines maksudkan di sini itu seperti apa ya? Kalau berat itu kayak tugas dari organisasi ini tuh kadang itu bentrok sama tugas-tugas dari dosen-dosen yang lain gitu kayak kadang tugas dari organisasi ini belum selesai. Nah, tugas dari kuliahnya itu juga belum selesai dan deadline-nya itu mepet-mepet semua. Jadi agak bingung atur waktunya gitu. Ya, jadi Kak Aines merasa keberatan dengan adanya tugas di perkuliahan, juga tugas yang ada di organisasi. Nah, sebelumnya boleh aku tahu kenapa sih Kak Aines itu mau bergabung di organisasi? Sebenarnya awalnya saya cuma buat menambah pengalaman. Soalnya ya saya nggak mau cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Ya masa nanti kalau udah lulus itu cuma jadi mahasiswa kupu-kupu kan agak nggak seru gitu ya kak ya. Selain itu juga saya juga mau menambah wawasan atau teman-teman gitu buat sekedar sharing atau gimana. Oke, jadi tujuannya dari Kak Aines sendiri ikut organisasi adalah untuk menambah pengalaman, relasi juga wawasan yang nanti menjadi bekal di dunia kerja lah, kurang lebih seperti itu. Iya Nah, benar. apa yang jadi
jika emang kan tujuannya baik sesuai dengan tujuan Kak Ines pengen aktif di dalam kuliah. Oke, aku merasa relate dengan ke cerita Kak Ines. Memang berat untuk menseimbangkan antara kesibukan dari perkuliahan juga kesibukan dari organisasi itu. Nah, dari seluruh kesibukan itu sebenarnya pastikan ada alasan yang membuat Kak Ines itu tetap bertahan di perkuliahan ini. Apa alasan yang membuat Kak Ines itu bertahan di perkuliahan yang sangat sibuk ini? Mungkin karena saya tetap ingin menyelesaikan kuliah ini dengan baik gitu Kak. Dia biar agak lancar atau gimana. Oke. Ya kalau begitu Kak Ines secara sadar tahu bahwasannya menyelesaikan perkuliahan ini adalah tanggung jawab Kak Ines. Itu sangat bagus, kesadaran ini juga sangat baik untuk Kak Ines. Sekarang aku pengen lebih tahu lagi nih tentang permasalahan atau kesehariannya dari Kak Ines. Pasti kan ada ya dalam satu hari atau kapan gitu di situasi Kak Ines tuh merasa lega atau nggak merasa kecapean lah dengan pikiran-pikiran beban perkuliahan ataupun organisasi. Pernah nggak di satu hari aja itu semua beban itu tuh nggak ada? Untuk beban nih Kak ya? Ada Kak. Kapan? Coba kamu ceritakan. Waktu mata kuliah media pembelajaran. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena saya membuat alat parake untuk anak-anak gitu. Apa yang membuatmu senang? Memangnya perasaan apa yang muncul ketika itu? Menurut saya itu saya merasa senang soalnya ya sama anak-anak gitu, bareng-bareng sama anak. Jadi Kak Anies tuh memang dari awalnya menyukai anak-anak, jadi dalam hal mata pelajaran tentang media anak ini membuat Kak Ines merasa nyaman dan merasa tenang. Nah, dari situ kan sebenarnya kita mengetahui bahwasannya ada kok situasi di mana Kak Ines itu merasa aman, nyaman dan tidak terbebani atas adanya tugas-tugas di luar perkuliahan. Benar kan? Oke, sekarang coba deh Kak Ines itu bayangkan nanti semisal waktu Kak Ines balik ke kosan, terus Kak Ines tidur, setelah malam yang panjang itu tiba-tiba terjadi suatu keajaiban nih. Seluruh masalah, seluruh beban pikiran, rasa lelah, rasa capek itu tuh hilang. Kira-kira di pagi hari itu apa yang Kak Ines bakal lakukan ketika menyadari semua itu telah hilang? Mungkin dari saya terbangun di pagi hari itu saya lebih tenang, lebih segar dan lebih ceria lah Kak. Oke. Hal apa yang akan kamu lakukan di pagi hari itu untuk pertama kalinya? Mungkin saya akan lebih fokus dan untuk lebih semangat belajar. Ketika kamu ke kampus, apa hal yang akan berbeda dari hari-hari yang sebelumnya? Ya, mungkin saya lebih ceria, lebih semangat untuk menjalani hari-hari itu karena ya tugas beban saya itu hilang. Terus ketika misalkan ada notif lagi ada rapat organisasi, bagaimana kamu menanggapinya? Ketika misal kemudian kamu menerima notif dari organisasimu, mendadak ada rapat, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin aku akan menjalani rapat itu dengan posisi yang lebih tenang dan lebih enjoy lah Kak pokoknya. Daripada hari-hari biasanya. Oke. Terus gimana kamu akan menunjukkan sikapmu ke teman-temanmu? Mungkin aku akan lebih suka ngobrol sama mereka dan lebih sering nyapa atau senyum atau
lebih sering ngobrol sama mereka gitu. Oke, jadi dengan terlepasnya seluruh beban itu, Kak Ainis tuh bakal merasa lebih enjoy, lebih tenang dalam menghadapi hari. Bahkan ketika tahu ada rapat lagi, Kak Ainis gak perlu sepanik itu, ya kan? Iya. Oke, sekarang misalkan aku memberikan angka nih, posisi keajaiban tadi itu menjadi angka 10 di kehidupan Kak Ines. Jadi ketika seluruh beban rasa lelah itu menjadi angka 10, sedangkan ketika semua keadaan itu menjadi berat adalah angka 0. Nah, sekarang di posisi kakaknya sekarang ini, angka berapa yang ingin Kak Ines sematkan untuk mewakili perasaan Kak Ines saat ini? Kalau aku pikir-pikir mungkin di angka 4 ya kayaknya. Oke, angka 4. Mengapa Kak Enis tidak memilih antara angka 5, 6, atau yang lainnya? Karena sebenarnya saya masih suka belajar tentang anak-anak sih Kak. Oke, jadi Kak Enis masih punya dasar untuk menyukai kegiatan di prodi perkuliahan itu, karena sesuai passion sepertinya ya, seperti aku lihat tuh kayak sesuai passion dari Kak Aina sendiri, sehingga menurutku perkuliahan itu nggak akan terlalu berat, ya kan? Iya. Tapi karena posisi sekarang mungkin dari keadaan emosional dan juga psikis Kak Ines cukup lelah, dari fisik juga cukup lelah, itu membuat Kak Ines merasa terbebani dan membuat rasanya kayak dunia perkuliahan ini kak nggak ada habis-habisnya, pasti kayak capek banget, kayak bener seperti itu kan? Bener banget. Oke, jika Kak Aini setuju dengan pendapat saya tadi, apa yang sudah aku katakan tadi, mari kita sama-sama menentukan tujuan dari konseling ini, karena percuma kita diskusi bila mana kita nggak ada sesuatu yang membuat Kak Ines merasa lebih nyaman kan. Oke, dari sini kali kan Kak Ines sudah menetapkan angka 4 menjadi angka dimana posisi Kak Ines sekarang. Nah, aku mau tanya ke Kak Ines, gimana caranya kita atau Kak Ines sendiri itu mengubah angka 4 itu menjadi angka 5 atau 6? Apa langkah yang akan Kak Ines lakukan? Mungkin saya harus mengurangi beberapa kegiatan organisasi agar agak lebih enjoy gitu Kak menjalani hari-hari gitu. Oke, itu pilihan yang sangat realistis. Mengapa demikian? Dengan dikuranginya intensitas kegiatan kita, Kak Ines akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk istirahat, setidaknya untuk mid time lah. Nah, mid time itu sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi kita. Kalau Kak Ines memang mau memilih langkah itu, aku akan sangat mendukung Kak Ines. Aku merasa dengan keputusan ini, dengan ditetapkannya tujuan ini, aku melihat Kak Ines itu adalah seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang tahu kapan tahulah porsi dari dirinya sendiri. Kak Ines tetap menyadari bahwasanya kuliah adalah tanggung jawabku, tapi aku juga ingin untuk bersosialisasi, pengen nambah relasi. Dengan itu bukan berarti aku akan menyarankan kamu lepasin aja semua organisasimu, tidak perlu. Mungkin dengan dikuranginya intensitas kegiatan di organisasi, Kak Ines bisa lebih nyaman dan enjoy lagi. Nah, untuk menggapai itu tadi, aku pengen ngasih Kak Ines sedikit tugas kecil. Apakah Kak Ines bersedia? Mungkin boleh aku coba sih Kak. Oke, jadi tugasnya itu sederhana banget, nggak akan bikin Kak Ines merasa terbebani atau bagaimanapun, kayak aduh aku tuh udah punya tugas kok malah dikasih tugas lagi. Nggak, Kak, santai aja. Jadi ini lebih mirip seperti journaling. Apakah Kak Ines pernah melakukan itu? Untuk saat ini belum pernah. Tapi pernah dengar nggak journaling gitu? Pernah kalau dari TikTok gitu sih. Oke.
Jadi di situ Kak Aines cukup mungkin sediakan satu lembar atau berapa gitu, atau ditulis aja di HP di notes gitu kan ya, terkait apa sih di situasi seperti apa sih Kak Aines tuh merasa benar-benar aduh, berat banget nih keadaannya, di situasi seperti apa Kak Aines merasa terbebani, dan di situasi apa juga Kak Aines tuh merasa lega dan merasa lebih nyaman. Apa sih pemicu yang mungkin bikin emosi Kak Aines itu semakin meledak, dan apa juga yang membuat Kak Aines itu menjadi lebih tenang. Jadi kita akan menganalisis bersama apa yang menjadi faktor penyebab Kak Aines merasa dunia perkuliahan ini berat. Di samping itu juga kita akan mengetahui caranya untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi secara bersamaan kita bisa tahu, oh Kak Aines itu memiliki kemampuan kok dalam menyelesaikan masalah Kak Aines sendiri. Dengan begitu Kak Aines jika suatu hari nanti ada di titik lelahnya kembali, ada di titik berat-beratnya perkuliahan lagi, ya Kak Aines bisa mengulangi hal yang sama. Tugas kecil saya ini dengan menuliskan hal itu, menganalisisnya sendiri, oh ternyata aku bisa kok mengatasinya, pasti seperti itu. Apakah Kak Aines bersedia melakukan tugas yang aku berikan ini? Boleh saya coba, soalnya agak menarik gitu kan. Ya, kalau semakin menariknya lagi mungkin bisa kakak apa pakai buku yang khusus dengan stiker-stiker lucu dan lainnya. Tapi kalau mungkin untuk saat ini cukup kertas biasa aja agar Kak Aines terbiasa dulu lah. Kak ya tadi Kak Aines sudah menyetujui tugas dari aku. Nah ini tuh udah hampir menuju akhir dari sesi konseling. Mungkin dari Kak Ines ada hal lain lagi yang mau dibahas, dibicarakan? Sebenarnya ya Kak ya, dari bukan apa, beban aku itu bukan dari organisasi aja, tapi kayak ada suatu hal gitu. Salah satunya itu dari tugas kelompok. Oke, bisa dijelaskan atau diceritakan lebih detail lagi? Kan semisal salah satunya ya Kak ya, aku dapat tugas dari salah satu mata kuliah yang ada di prodi aku. Nah itu tuh ngebuat produk gitu. Nah di situ tuh sebentar ya, sebenarnya itu aku ada temen dari semester 1 itu agak deket ya gitu. Terus kan semester 2 ini aku udah ikut organisasi. Entah mengapa dia agak jaga jarak sama aku, kayak jarang berinteraksi gitu. Nah dari situ yang awalnya kita deket banget, yang kemana-mana bareng, terus bahkan tugas kelompok gitu biasanya ngerjain bareng satu kelompok gitu. Tapi di semester 2 ini entah mengapa dia kayak agak ngejauh dari aku, terus nggak mau kelompokan lagi sama aku. Maka dari itu aku dapat kelompok yang agak gimana gitu Kak ya, pokoknya yang akhir-akhiran lah gitu. Nggak kayak kelompok buangan gitu. Iya. Kayak paham gitu. Terus bagaimana? Dari satu yang tadi tugas aku satu project itu sebenarnya itu tugasnya nggak terlalu susah, tapi kan aku organisasi, jadi waktu aku itu nggak cuma buat ngerjain tugas itu aja gitu. Dan sedangkan teman-temanku yang lain itu kayak nyepelein gitu, ih apa sih tugas itu deadline-nya itu masih lama gitu. Aku kan orangnya kayak penting, nggak mau nunda-nunda tugas gitu, jadi mending dikerjain sekarang daripada nanti udah deadline gitu. Kan nanti ngaruh juga ke nilai juga Kak ya. Jadi aku nggak suka, dan kayak aku biasanya ngechat di grup bahkan nggak pernah dibales Kak gitu. Kayak aku ngerasa sendirian banget ngerjain tugas itu.
padahal aku juga ada kesibukan lain tapi kok temanku nggak menghargain gitu. Oke, aku paham. Jadi di sini posisinya Kak Ines dengan ke seluruh kesibukannya di luar organisasi, ternyata di dalam kelas ada masalah terkait kelompok. Jadi Kak Ines harus berada satu kelompok dengan teman-teman yang mungkin kurang mumpuni dan sifat mereka yang suka menunda-nunda tadi ya, Iya. sehingga dalam pekerjaan tuh kayak di molor-molorin, padahal Kak Ines punya target sendiri untuk menyelesaikan tugas ini agar tugas yang lainnya bisa Kak Ines kerjakan gitu kan. Iya. Oke. Em, ini dari keseluruhan tadi mungkin Kak Ines bisa jelasin nih tugasnya seperti apa ya, kan kalau dari kelompok mungkin pembagian tugasnya gimana dari Kak Ines sendiri? Untuk tugas yang ini itu awalnya itu kayak bikin sebuah makalah. Nah nanti itu dikembangin jadi suatu produk gitu Kak. Nah untuk bagian-bagiannya kan udah aku bagi, tapi kayak ya gitulah pokoknya disepelein. Terus kan aku orangnya nggak suka kalau ih besok aja gitu, maka Ya nggak suka nunda-nunda Iya. gitu kan ya. kadang udah aku marah-marahin tapi kayak percuma banget gitu. Sebenarnya aku mau ngerjainnya tapi waktu aku itu juga terbatas, nggak, tugasku itu nggak cuma itu aja, ada dari organisasi, dari tugas yang lain atau tugas dari rumah, banyak Kak, tapi kok temanku bisa seenaknya gitu. Ya paham. Nah tadi katanya di grup nggak terlalu direspon. Apakah Kak Ines pernah mencoba kayak ayo kelompokan bareng, kita selesai ini hari ini gitu? Pernah nggak seperti itu? Sebenarnya udah pernah kelompokan Kak, tapi kayak bener-bener ya sama aja, aku nggak digubris atau apa, ya cuma aku aja yang kerja, sama aja dia entah itu tidur atau ngerjain sendiri atau bahkan visian sama pacarnya gitu. Kayak bener-bener aku dicuekin. Terus gunanya kelompokan itu apa, cuma aku aja yang kerja, padahal itu aku udah ngeluangin waktuku dari rapat-rapat yang ada di organisasiku yang lain gitu Pak. Ya, wah banget nih pasti berat banget ya buat Kak Ines, karena Kak Ines tuh punya tanggung jawab besar di luar tapi juga ada tanggung jawab juga di dalam kuliahan. Tapi ketika udah Kak Ines coba koordinasikan bareng-bareng, udah mencoba untuk kelompokan bareng, tetap aja itu nggak terlalu efektif untuk mereka. Iya. Nah, di sini aku bisa menangkap bahwasanya Kak Ines tuh rasa lelah tadi, rasa terbebani tadi itu benar-benar berefek ke semuanya. Maksudnya kan berasal dari banyak permasalahan yang numpuk, jadi suatu rasa lelah yang menumpuk gitu kan ya. Nah, kalau dari Kak Ines sendiri memikirkan semua itu biasanya Kak Ines meredakannya atau gimana ya, kayak untuk menenangkan dirinya dulu tuh ada nggak sesuatu yang coba Kak Ines lakukan? Kalau saya sih, kalau mungkin curhat, tapi kadang itu kalau sama temen tuh jarang digubris Kak. Tapi kadang kalau udah kesel banget gitu juga kadang juga nangis gitu. Kayak aku mau cerita ke siapa padahal kayak aku capek banget tapi nggak ada yang kayak nyemangatin atau gimana, malah disepelein gitu. Jadi ya nggak ada tempat buat Cerita cerita. gitu. Oke, dari teman mungkin karena dari temenmu juga nggak ngerasain beratnya tanggung jawab di organisasi, jadi kurang memahami posisimu. Apakah Iya. begitu? Mungkin iya sih Kak. Kamu biasanya nangis sendiri berarti kayak di kosan gitu? Iya, soalnya kalau di luar juga malu Kak. Selain dari nangis nih,
kamu pernah nggak kayak coba makan kah atau nonton konser atau ya me time ke mall atau gimana, itu pernah nyoba seperti itu? Kalau nonton itu aku kurang suka ya Kak ya. Kalau me time jarang banget, soalnya dari terkendala biaya juga, aku belum ada kendaraan sendiri, jadi kayak bingung mau kemana-mana naik apa gitu. Oke, tahu, paham nih jadinya. Oke. Paham, Ya, relate gitu. dengan aku juga. Oke, Bersama. terus. Terus apalagi Kak tadi? Ya mungkin ya apa ya, keliling-keliling mall. Capek sih ya Kak ya, kayak habis dari kampus terus malah keliling kayak melelahkan. Oke, berarti dari semua opsiku tadi nggak ada yang cocok nih buat Kak Ines. Ya mungkin ya yang makan itu kayak jajan kesukaan atau gimana itu masih sering sih. Kalau memang di tempat perkuliahan nggak ada temen yang kamu sasar, apakah dari teman-teman dulu di SMA atau SMP itu ada yang bisa kamu ajak ngobrol? Kalau sekarang ini sebenarnya ada Kak, tapi ya kan udah lulus ya Kak ya, jadi punya kesibukan masing-masing. Ada yang melanjutin kuliah sendiri, jadi apa atau kerja gitu kan, punya kesibukan sendiri sendiri. Ya masa aku cerita terus kan ya agak sungkan gitu, kan dia juga udah ada teman sendiri gitu. Jadi gimana ya, walaupun udah deket banget tapi kayak sungkan aja gitu sebenarnya. Makanya aku juga paham sih, di umur sekarang itu temanku juga banyak yang kerja, banyak yang bahkan udah nikah, punya anak. Itu rasanya aku mau ngobrolin tentang aku yang kuliah yang punya jalan berbeda sendiri tuh kayak rasanya antara sungkan, takut, tapi juga pengen cerita. Iya, gitu kan. bener. Oke, sebenarnya mohon maaf kalau aku tanya soal temen atau gimana, karena dari yang aku pelajari, dari pengalamanku sendiri, memang keberadaan teman itu sangat membantu bagaimana kita menghadapi masalah, perkembangan emosional kita. Kayak rasanya kalau kita udah pernah cerita tuh rasanya kan masalah lebih ringan gitu kan. Iya. Ya. Tapi kalau dalam kondisi Kak Ines seperti itu, mungkin aku bisa sarankan datang aja ke ruang konseling. Mungkin kalau di prodi Kak Ines ya ada kok layanan konselingnya dari kampus. Mungkin nanti aku bisa informasikan lagi. Gak perlu mikirin stigma negatif yang bilang di luar-luar, apa konseling kamu stres, kamu gila ya kok konseling gitu. Enggak. Sebenarnya Gen Z seperti kita tuh udah mulai apa ya, kenal sama kesehatan mental itu. Kamu pasti sering kan dengar-dengar itu di TikTok. Itu memang benar, kesehatan mental itu sangat baik untuk dijaga. Karena itu ruang konseling itu benar-benar terbuka untuk semuanya tanpa diskriminasi, dan dengan catatan rahasia kamu bakal dijaga. Jadi kalau semisal memang dalam artian mungkin keluarga kamu nggak bisa dengerin kamu dengan kesibukannya, teman kamu juga belum bisa relate sama permasalahanmu, kamu bisa datang ke ruang konseling seperti itu kalau dari aku. Nah, mungkin kalau dari aku tadi aku mau tanya dulu ke Kak Ines. Kita kembali lagi ke Kak Ines, apa sebenarnya tujuan Kak Ines dari perkuliahan ini? Kalau dengan seluruh masalah itu, apakah tujuan itu masih sama dengan yang dulu waktu pertama kali Kak Ines datang ke kampus dengan keadaan yang saat ini? Untuk keadaan saat ini lah ya, ya walaupun aku udah capek dari entah itu dari kegiatan organisasi atau dari tugas-tugas kuliah, sebenarnya aku dari akhir-akhir ini lebih suka kayak bersosialisasi. iya, bersosialisasi sama teman organisasiku. Soalnya ya gimana ya, lebih cocok aja gitu daripada teman kuliahku.
tapi kalau dilihat-lihat ya kan kuliahku tujuan utama ya Kak ya daripada organisasiku. Jadi ya mungkin aku bisa gimana ya mengesampingkan mengesampingkan organisasiku itulah. Jadi tujuan utamaku buat kuliah itu menjadi tujuan utama ya, walaupun mungkin agak gak sreg ya gitu. Tapi ini nggak ada indikasi salah jurusan kan ya Kak ya? Kayaknya enggak sih Kak, soalnya cocok buat aku yang suka anak-anak gitu. Kalau memang aku paham sih kenapa Kak Ainis itu lebih cocok di organisasi dibandingkan kelas. Kalau posisi kelasnya seperti itu ribetnya ya pasti kamu pasti larinya ke organisasi, di mana mereka pasti juga menerima kamu dengan seluruh kegiatan yang full banget di organisasi. Kamu lebih nyaman pastinya di sana. Tapi dengan perkataan Kak Ainis tadi, Kak Ainis sadar bahwasannya tujuan utama dari kuliah ya menyelesaikan kuliah itu. Walaupun seberapapun keinginan dan keseruan di organisasi, tetap aja kuliah adalah yang paling utama. Nah, dengan dari kesadaran ini, Kak Ainis tuh sebenarnya bisa memperkuat lagi motivasi Kak Ainis, lebih bisa menggali lagi alasan internal Kak Ainis untuk bertahan. Kalau Kak Ainis udah punya alasan untuk bertahan di perkuliahan, Kak Ainis bakal tahu langkah selanjutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, contohnya dengan Kak Ainis datang ke aku melakukan konseling, itu udah termasuk langkah awal Kak Ainis mau untuk berubah. Kayak semua perubahan itu gak selalu dengan langkah yang besar, langsung kayak oke, langsung aku mau meninggalin seluruh organisasiku biar fokus ke perkuliahan, nggak perlu kan. Dari kayak tadi mengurangi intensitas kegiatan di organisasi itu udah termasuk langkah. Bahkan ketika Kak Ainis memikirkannya aja itu tuh udah termasuk langkah awal dari Kak Ainis keluar dari masalah itu. Kak Ainis percaya aja dengan diri Kak Ainis sendiri bahwasanya Kak Ainis itu mampu menyelesaikan semua itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Kak Ainis bisa melakukan journaling. Mungkin dari tadi kan cuma masalah organisasi. Ini journalingnya kita karena Kak Ainis juga sepertinya lebih terbebani di perkuliahannya ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi tentang analisis. Kayak aku nggak suka kalau temenku tuh seperti ini, ya kan? Kayak misalnya aku nggak suka kalau temenku tuh nunda waktu. Nah, kamu coba cari pendekatan lain. Kalau emang aku bentak-bentak mereka tetap nggak jalan, aku ajak ngobrol mereka masih nggak mau, ini coba pendekatan lain. Mungkin ajak makan terus ajak ngobrol, ini tuh gimana sih, kalian tuh masih mau nggak sih kuliah. Jadi dengan analisis perlahan-lahan Kak Ainis juga bakal tahu, oh inilah yang langkah yang lebih tepat untuk aku menyelesaikan masalahku sendiri. Kalau lebih seperti itu. Dari sini apakah Kak Ainis paham? Paham Kak, dan terima kasih untuk nasihat dan sarannya tadi yang untuk journaling. Kayaknya aku lakuin soalnya ya agak terbantu mungkin dari itu. Oke, mungkin seperti itu. Kita juga lumayan lama dalam berbincang tadi kan, nggak kerasa waktunya. Sebelumnya mohon maaf nih Kak Ainis, aku tadi kelupaan sesuatu. Dan itu sebenarnya kita udah membahas tentang asas kerahasiaan ya. Nah, aku perlu persetujuan dulu dari Kak Ainis tentang pengadaan konseling ini. Harusnya aku memberikannya itu di awal, tapi mungkin karena aku terlalu fokus untuk
gimana ngobrol sama Kak Ines, jadi aku lupa. Nah, jadi di surat persetujuan ini tertulis jelas bahwasannya Kak Ines itu bersedia tanpa paksaan, bahwasannya Kak Ines mau menceritakan secara jujur dan sebenarnya pendapat, perasaan, dan apa yang Kak Ines pikirkan, dan bahwasannya masalah yang Kak Ines ceritakan itu akan menjadi rahasia kami. Begitupun juga dengan izin perekaman ini sebagai bentuk tugas saya. Apakah Kak ini bersedia untuk bertanda tangan? Boleh Kak? Yes. Oke, sebelum aku tutup nih, udah tidak ada pertanyaan lagi kan? Udah nggak ada Kak. Oke. Jadi aku izin untuk menyimpulkan dulu ya dari awal sampai akhir ini. Tadi Kak Aina sudah menceritakan tentang beban di kegiatan di organisasi, juga ketimpangan masalah di dunia perkuliahan terkait kelompok. Kak Ines juga sudah mau mengeksplorasi terkait tujuan awal dari perkuliahan, menyadari tanggung jawab dari Kak Ines sendiri untuk di kuliah ini seperti apa. Kak Ines juga telah menyetujui bahasanya Kak Ines akan mau melakukan tugas kecil yang sudah saya berikan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bila mana kita membutuhkan pertemuan lanjutan, Kak Ines bisa menghubungi saya lagi. Kurang lebih seperti itu. Apakah boleh aku izin dulu untuk sesi konseling ini? Boleh Kak. Oke, terima kasih ya Kak Ines atas kesempatannya. Lain waktu kita bisa berbincang